aksi negeri Zionis ini adalah dengan mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Namun di mana wilayah negara Palestina akan berdaulat ketika tanah mereka yang tersisa tinggal remah-remah belaka. Berikut ulasannya untuk Anda. Setidaknya ada 4 versi peta Palestina. Pertama, peta versi 1946, kemudian 1947 atau versi PBB, lalu 1967 usai perang 6 hari, dan peta saat ini. Pada 1948, PBB membagi wilayah Palestina menjadi 2, yakni untuk Israel dan bangsa Palestina. Namun skema ini ditolak karena wilayah Palestina hanya 43,5%, dan yang lebih luas menjadi milik Israel. Penolakan diikuti perang demi perang. Lalu jika solusi 2 negara menjadi pilihan, maka peta yang mana yang akan digunakan? Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Sun, mengatakan pemimpin 2 negara, Palestina dan Israel, sudah menyepakati peta wilayah masing-masing sesuai perjanjian Oslo pada 1993. Wilayah Palestina adalah jalur Gaza dan sebagian tepi barat. Even they took 2/3 from our land, we accept them to live side by side together because we are having the message for peace. Our land is land for peace, but Israelis with their followers who are supporting them, they need to make that area, that land, always one for killing, and this is the reality. Ini adalah peta tepi barat yang dimaksud Zuhair. Sesuai perjanjian Oslo, wilayah tepi barat yang sebelumnya menjadi milik Palestina sesuai penetapan PBB pada 1948 dibelah menjadi 3 area. Hasilnya, 60% wilayah tersebut di bawah kuasa dan kendali Israel. Palestina hanya mendapatkan remah-remah. Meski dilarang PBB, Israel terus memperluas pendudukannya di wilayah Palestina di tepi barat sejak 1967. Rumah dan tanah milik Palestina dihancurkan dan diganti permukiman ilegal untuk warga Yahudi. Solusi 2 negara menjadi ilusi karena Amerika Serikat membiarkan aksi pencaplokan yang semakin menjauhkan kedua pihak dari kata perdamaian. Menurut Sedi Hafiz, Direktur Studi Asia Universitas Melbourne, Australia, ada 2 kondisi untuk mewujudkan solusi 2 negara. Pertama, jatuhnya rezim Netanyahu yang dia nilai memiliki ideologi menguasai tanah Palestina seluruhnya. Kedua, perubahan sikap Amerika Serikat yang ditandai dengan lunturnya mitos memihak Israel sebagai tiket kemenangan pada pemilu. Perubahan sikap Amerika Serikat yang konsisten biar apapun gitu ya mendukung Israel hanya bisa berubah kalau ada perubahan internal di Amerika Serikat. Sehingga anggota Kongres, calon presiden dan lain sebagainya tidak merasa bahwa ada suatu keniscayaan untuk mendukung Israel 100% apapun yang dilakukan untuk menjamin bahwa dia terpilih gitu. Kalau itu sudah tidak menjadi jaminan lagi, baru itu biasa bisa berubah. Harapan itu tumbuh. Di kota-kota besar negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris, ribuan orang turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi. Misalnya, ribuan demonstran yang merupakan anak-anak Yahudi Amerika menyerukan kemerdekaan Palestina dan menuding Israel melakukan genosida. Jejak pendapat nasional terbaru NBC News menunjukkan untuk pertama kalinya Joe Biden berada di belakang. Di saat yang sama, suara dukungan untuk Presiden Joe Biden anjlok di bawah Donald Trump. Dilansir CNBC Indonesia, hasil survei NBC News menunjukkan 62% responden tidak setuju dengan Biden mendukung aksi Israel di Gaza. Di sisi lain, Spanyol bersiap mengikuti jejak Swedia, anggota Uni Eropa pertama yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Namun, sekali lagi, peta Palestina versi mana yang akan diakui? Sejumlah pihak bahkan menuntut wilayah Palestina dipulihkan seperti sebelum terjadi kolonialisasi pemukim Yahudi Eropa oleh Inggris pada 1920. Miftah Farid, Aga Dipa, Surabaya,
Ciao.